Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini satu kesempatan lagi Tuhan berikan kepada kita. Bersama dengan program Yesus Kuatku, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum itu kita akan berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu akan selalu memberkati kehidupan kami, bahkan menguatkan kehidupan kami. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah semua kami di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Judul firman Tuhan hari ini adalah persekutuan orang beriman. Mari bersama kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Sekali lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 44. Saudara bisa perhatikan, saya akan bacakan buat kita semua. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini merupakan suatu gaya hidup atau cara hidup jemaat dalam persekutuan orang percaya atau orang beriman. Sebagaimana dengan judul atau tema kita hari ini adalah persekutuan orang beriman. Nah, di mana di sini ada kata bersatu. Ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Sebagaimana saudara perhatikan tadi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 katakan bahwa bersatu atau ada persatuan atau ada kesatuan, ada kesamaan ketika semua orang menjadi percaya. Nah, percaya kepada siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Tentunya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bersatu yang dimaksudkan juga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 atau tentang persekutuan orang beriman, bersatu yang Tuhan maksudkan adalah kita buka di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati, sepikir." Firman Tuhan mau agar kita hidup bersatu di dalam Tuhan. Ini adalah gaya hidup jemaat pertama. Dan ini adalah cara hidup yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lawan kata dari bersatu adalah perpecahan. Sebagaimana perikop di dalam Alkitab tadi katakan adalah perpecahan dalam jemaat. Nah, Tuhan tidak ingin ada perpecahan di dalam jemaat. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah kesatuan. Gaya hidup sebagai jemaat Tuhan harus bersatu. Tidak ada kata perpecahan di dalam jemaat. Inilah saudara yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Tidak ada perpecahan di dalam jemaat, melainkan kita harus hidup bersatu, harus hidup seia sekata, sehati, sepikir. Nah, kalimat yang selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 ini mengatakan bahwa dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Apa arti dari kalimat ini? Atau apa arti dari ayat ini? Ada rasa saling memiliki satu sama lain. Karena ada persatuan dan kesatuan di dalam jemaat. Tidak ada lagi kata mementingkan diri sendiri, tetapi lebih mementingkan kepentingan banyak orang. Karena ada yang namanya persatuan dan kesatuan di dalam jemaat. Betapa indahnya saudara, kalau semua jemaat bisa bersatu. Amin. Ketika semua jemaat bisa bersatu, maka di situ akan ada kerjasama yang baik. Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita hidup bersatu di dalam Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat apa atau cara hidup jemaat dalam persekutuan orang percaya atau orang beriman.
Satu ayat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Bersama kita lihat kembali ayat ini. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama." Bicara soal sehati dan sejiwa, ada begitu banyak referensi di dalam Alkitab tentunya. Kalau kita mau pelajari dan kita lihat semua secara cepat, saudara, saya akan bacakan beberapa ayat buat kita semua. Saudara bisa mencatatnya. Yang pertama di dalam Roma 12 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan bahwa hendaklah kita sehati sepikir di dalam hidup bersama. Tuhan mau kita sehati dan sepikir di dalam hidup bersama, di dalam hidup bersatu. Tuhan mau agar kita memiliki pikiran dan hati yang sama. Yang kedua di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10, Tuhan mau supaya kita seia sekata. Artinya apa, saudara? Kita seia sekata, kita satu pemahaman, kita satu pemikiran, kita satu visi dan misi. Semuanya tentang Tuhan. Kita mempunyai pemikiran yang sama untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk membesarkan Tuhan. Yang ketiga, saudara, di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11, di situ dijelaskan bahwa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah orang yang hidupnya sudah sehati, sepikir, mereka akan memperoleh damai sejahtera. Dikatakan bahwa orang yang hidupnya sehati dan sepikir akan memperoleh damai sejahtera. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita hidup sehati sepikir, kita hidup seia sekata. Dan ketika kita bisa melakukan ini semua, maka akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Satu ayat lagi, saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai dengan 5, saudara bisa baca keseluruhan firman Tuhan ini. Di situ dicatat tentang nasihat supaya bersatu, ya. Bersatu seperti apa yang Tuhan mau. Kalau setelah kita membaca firman Tuhan ini secara penuh, di situ saya bisa mengartikan atau bisa menyimpulkan bahwa semua di situ kita hanya memikirkan tentang Tuhan. Tidak ada lagi kepentingan pribadi atau tidak lagi kita memikirkan diri kita sendiri. Nah, inilah yang merupakan gaya hidup orang yang percaya. Inilah yang merupakan gaya hidup orang yang beriman di dalam Tuhan. Dan inilah arti dari persekutuan orang beriman. Tuhan mau hidup kita bersatu. Tuhan mau hidup kita seia sekata. Tuhan mau kehidupan kita sehati dan sejiwa. Dan satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada kita, bahwa tujuan utama Allah dalam kehidupan kita agar kita bersatu adalah kita harus bersatu, bertekun, dan berkumpul. Satu ayat terakhir, saudara. Kita kembali di dalam pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudara perhatikan di dalam ayat 44 sampai dengan ayat 47. Ada kata bersatu, ada kata bertekun dan berkumpul. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah untuk memuji Tuhan. Tujuan Allah dalam kehidupan kita supaya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini adalah gaya hidup atau cara hidup jemaat yang pertama. Dan inilah yang merupakan persekutuan orang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan di hari ini bisa memberkati kita semua dan mengingatkan kita tentang bagaimana cara hidup atau persekutuan orang beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengajarkan, mengingatkan kami tentang bagaimana cara kami untuk bisa menyikapi hidup kami, tentang bagaimana cara kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari, dan bagaimana cara kami di dalam kami bersekutu bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini Tuhan selalu tertanam dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan selalu
memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya, agar mereka mau hidup di dalam Tuhan, mereka mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka, yaitu mereka mau bersatu, hidup seia, sekata, sehati, dan sepikir di dalam Kristus Yesus. Terima kasih banyak Bapa, Engkau memberkati kehidupan kami semua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.